Lagi kira 35 menit lagi ya sampai maghrib ya. Ya, maghrib dikit. Jadi ini dia tadi bahan tadi. Jadi di elektro itu kita akan membahas atom ya, karena dari bahan sifat sebagai konduktor, sebagai isolator, sebagai semikonduktor tadi, itu adalah dari inti atau dari atomnya ya. Nah, dari atomnya itu tidak semuanya juga yang berfungsi sebagai pengalir aliran listrik atau penghalang. Jadi atom itu terdiri dari inti atom ya, yang terdiri dari dua ya. Jadi intinya disebut nukleus. Dia mempunyai dua bagian. Yang satunya disebut neutron, dia tidak mempunyai sifat kelistrikan, netral dia. Kemudian proton, dia mempunyai sifat kelistrikan bermuatan positif. Nah, di sekelilingnya itu disebut elektron dan jumlahnya sama. Jadi jumlah elektron dengan proton itu sama. Cuman proton itu dia bersifat muatan positif, elektron bersifat negatif. Makanya simbolnya negatif di sini ya, ini positif. Sedangkan neutron itu dia sifatnya netral, tidak positif, tidak negatif. Inti dia. Nah, kalau seluruh proton itu terpusat di inti, elektron itu tersebar, terdiri dari beberapa apa namanya orbit, ya. Nah, ini karena tergantung daripada jumlah protonnya ya dan elektronnya. Mulai yang satu sampai yang ratusan nanti. Ini dia yang seperti ini germanium, ini tembaga ya, Cu. Jumlahnya itu 29. Orbit pertamanya itu adalah dua elektron, itu elektronnya ya. Nah, orbit keduanya itu adalah 8, nanti ini adalah 18, sisanya satu. Nah, yang menjadi listrik itu ini nanti yang satu yang orbit terluar dari elektron. Jadi pertama kita untuk bahan itu adalah atom tadi kan. Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu terdiri dari neutron dan proton. Proton bersifat positif, neutron netral. Kemudian elektronnya yang negatif, tetapi elektron adalah elektron bagian terluar dari orbit. Tidak semua elektron juga. Inilah menjadi nanti aliran listrik. Semakin jarang dia, semakin jauh dari inti, kalau semakin jauh, semakin mudah dilepas. Artinya apa? Semakin mudah dia dialiri oleh aliran listrik. Nah, bahannya contohnya apa? Emas, Ku simbolnya ya, tembaga, atau nanti perak. Itulah yang paling mudah. Karena apa? Dia elektron terluarnya itu sedikit dan jauh dari inti. Nah, ini disimbolkan dia. Jadi elektron ini yang simbol elektron terluarnya doang ya. Ini kalau satu seperti ini dia bukan bukan logam ya, tapi dia ini gas nih, helium. Tapi ini disimbolkan untuk elektron terluarnya ya, satu-satu. Sehingga mudah lepas. Kalau elektron terluarnya itu padat, gitu ya, dia akan susah lepas. Sehingga dia sifatnya akan menjadi isolator. Nanti isolator apa? Isolator itu adalah bahan-bahan yang elektron terluarnya dari orbit atom itu adalah banyak. Ya. Kalau di sini seperti ini, 28, 18 umpamanya, atau 20 bagian luarnya. Nanti urutannya nanti ada di bawah ya. Nah, kenapa dia bahan konduktor itu mudah jadi listrik? Kenapa? Udah dia jauh dari inti, seperti manusia juga, jauh dari pengawasan gitu ya, seperti orang Indonesia lah ya. Tidak semua orang orang Indonesia itu kalau umpamanya lampu merah gitu kan, kalau nggak ada polisi, udah lampu merah jalannya aja terus kan. Kalau nggak ada mobil lain atau kendaraan lain. Karena jauh dari pengawasan itu kan sebenarnya. Kayak itu. Mudah dilepas. Tapi kalau ada polisi gitu kan, walau lampu merah pasti berhenti. Kan? Hijau baru jalan gitu kan. Nah ini berarti dia ada yang ngawasi. Nah ini kan jauh. Nah, seperti anak kos. Semakin jauh dari rumah, semakin
mudah dia kemana saja kan. Tetapi semakin dekat dari rumah, berarti semakin orbitnya makin ke bawah, semakin keras kontrol dari orang tua sehingga dia tidak mudah lepas, tidak mudah dia kemana-mana harus izin dulu kan. Kalau kalau kos kan tidak tinggal pergi, seperti itulah kira-kira perilakunya itu sama dengan manusia. Jadi jauh dari orang tua dia mudah lepas. Kemudian kalau tapi jauh juga, tapi dia banyak ya seperti yang orbit kedua nih, ini susah lepas. Jadi gimana pun orbit kedua ini diganggu nanti dengan listrik, dia tidak akan lepas selagi ada orbit yang terluar. Kecuali orbit terluar itu sudah lepas, baru dia akan bisa lepas. Nah, kenapa? Bahan-bahan seperti emas, perak, tembaga, gitu ya, besi itu mudah dialiran listrik karena elektron terluarnya itu mudah lepas. Diganggu sedikit dengan tegangan, sudah harus akan ngalir. Ini orbit macam-macam atom nanti ya urutannya. Ini ada contoh di bawah nanti. Jadi orbit pertamanya itu maksimal dua. Karena nanti ada atom yang satu ya satu aja. Tapi kalau elektronnya dua ya minimal dua. Kemudian yang kedua 8 seperti tadi ya. Kemudian 18. Nanti ini bisa 18, 32, berikutnya 18 lagi. 8. Dan gitu seterusnya. Ini contohnya ya. Ini yang 18. Jadi orbit pertamanya dua, yang keduanya 8. Ya ini sisanya. Ini dia berarti ini akan susah ini lepas karena ada 8 di luar. Nah, kecuali dengan K nih. 2, 8, 8, 1. Nah, seperti yang tadi kan. 19 ya. 19. Ini mudah lepas. Tetapi walaupun ini mudah lepas dibandingkan dengan yang 38 ini yang lebih mudah lagi. Kenapa? Yang dua ini walaupun dia ada dua ada temannya, tetapi dia orbitnya udah orbit kelima. Sedangkan ini orbit keempat kan. Jadi semakin kecil orbitnya, semakin susah dilepas. Semakin besar orbitnya, semakin gampang dilepas. Tapi dengan syarat orbitnya tidak penuh ya. Seperti ini. Ini 8. Walaupun orbitnya kelima, ini susah lepasnya. Bandingkan dengan yang dua. Nah, ini juga BA. Orbitnya orbit ke-6, 2 lagi. Ini gampang lepas. Tapi ini tidak semua logam ya. Yang kita tadi untuk bantu kan logam ya. Untuk aliran listrik. Karena dia nanti dia untuk material kan. Material itu harus bahan logam. Tidak semuanya ya. Seperti ini nanti urutannya. Nah bagi kita nih orbit terluarnya saja ya. Orbit terluarnya saja. Jadi tadi yang satu yang mudah lepas gitu ya. Kemudian berarti ini dalam keadaan normal. Tidak ada gangguan. Tidak ada karena panas, tidak ada karena kimia, tidak ada karena tegangan listrik gitu ya. Tidak ada cahaya gitu ya. Ya ini dia tetap aja seperti ini ininya, strukturnya, struktur atomnya. Nanti tetap seperti itu. Nah, ini kan satu atom ya. Nanti kalau untuk material itu kan dia adalah kumpulan dari jutaan atau ratus ribu atom ya, sehingga dia berbentuk nanti berbentuk material. Ini kalau kita simpulkan banyak repot. Kalau kita simpul satu ya, sehingga dia udah lepas. Ini urutannya tadi. Kalau misalnya stabil ya tetap aja dia. Walaupun satu dia tetap. Nah, ini dia tadi intinya ya. Kemudian elektron bebas itu apa? Kalau dia sudah lepas dari orbitnya. Contohnya ini tadi. Keluar dari orbitnya itu menjadi elektron bebas. Itulah menjadi arus listrik nanti. Jadi jika elektron itu keluar, bergerak menjadilah arus. Cuman arahnya berlawanan. Jika elektron arah ke kiri, listrik akan ke kanan. Nanti akan kita bahas di bawah. Ini jadi elektron bebas ya. Elektron bebas itu karena dia lepas dari apanya ikatannya. Nah, bahan semikonduktor ya, adalah di antara itu dia. Jadi dia tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Biasanya bahan semikonduktor itu orbit terluarnya itu 4. Kalau konduktor dia satu atau dua. Kalau isolator minimal 8 atau 18 gitu ya, orbit terluarnya itu. Sehingga dia susah lepas karena diikat oleh elektron lain. Sedangkan bahan semikonduktor di 4. Terlalu gampang tidak, terlalu susah juga tidak, gitu ya, 4 ya. Nah, awal-awal bahan semikonduktor dibuat orang itu adalah dari bahan germanium. Nanti saya tampilkan ininya ke waktu itu terbatas ya. Kita lihat dulu. Bahan germanium ya. Dari tabel
Tabel periodik unsur ya, unsur-unsur logam, unsur-unsur atom. Bentar, saya tampilkan dulu ya. Nah, kenapa dia tadi aluminium, emas atau perak tadi ya? Nah ini dia. Dia berasal dari sini urutannya tadi tuh. Ya, tadi kita ambil unsur nih, tembaga tadi ya, ini Cu 29 ya tembaga. Oh, perak, Astrom 47. Astrom ini emas 79. Nah, ini orbit emas paling bagus untuk konduktor karena dia orbitnya itu sudah orbit di atas orbit keempat. Ya. Sedangkan perak pada orbit ketiga, orbit keempat ini orbit kelima, ini orbit keempat. Sedangkan tembaga itu orbit keempat tadi ya, satu. 28, 18, satu. Kalau ini orbit kelima, ini orbit keenam. Semakin mudah dia kan, semakin bagus. Tetapi nggak mungkin orang membuat isolator atau kabel dari emas. Yang dari udah campuran ini sekarang dicuri orang, apalagi dari emas. Kecuali nanti itu komen-komen tertentu ya, seperti ada bagian dari isi emas. Tembaganya tidak dibuat orang lagi kan, kecuali yang kabel-kabel bagus untuk biasanya dalam ruangan, bukan untuk di luar. Di luar itu udah campuran. Kenapa? Di luar itu dia tegangan cukup tinggi ya. Ya dari bukan perak lagi, dari semacam aluminium. Campuran ya, campuran. Ini inti awalnya nih. Nah, ini yang pertama tadi, germanium 32 elektronnya ya. Sehingga dia bagian 2, 8, 18, sisanya 4. Sedangkan bagian atasnya, nah ini nanti. Ini yang sekarang yang banyak dipergunakan. Silikon. Silikon itu 14. Sehingga dia isinya 2, 8, 4. Empatnya orbit ketiga silikon. Sedangkan germanium empatnya orbit keempat. Sehingga germanium itu akan lebih mudah lepas pada saat diganggu dibandingkan dengan silikon. Nah, sekarang tuh yang banyak itu bahan semikonduktor adalah silikon. Karena bahan silikon itu adalah bahan yang paling banyak di muka bumi ini setelah udara. Mudah didapat. Yang lebih murah. Nah, nanti yang dua ini ada campurannya nanti nih. Aluminium, gallium, boron. Ya. Kemudian, sekalian ini ya, setelah kan nanti baru di bawah kita bahas. Kemudian yang di atasnya fosfor, arsenit. Nah, itu untuk campuran nanti. Jadi bahan semikonduktor itu, kalau bahan semikonduktor itu murni, dia juga tidak ada artinya. Ya. Dia hanya akan menahan sedikit tegangan, setelah itu dia akan menjadi isolator. Nah, ini kenapa germanium awalnya dulu ya. Ini dia hanya 14, ini dia 29 tadi. Berapa tadi? Sebentar. Germanium itu 32 ya. 32. Ini 14 di 32. Sehingga orbitnya berbeda. Ini dia orbit keempat, 4 juga ya, sama 4 elektronnya. Tetapi orbitnya keempat, ini dia hanya 14 orbit ketiga. Sehingga dia nih, ini orbit ketiganya 4. Kalau germanium nanti orbit kelima, karena ini 2, ini kan 8, ininya 18, bagu yang terakhirnya itu 4. Jadi orbit keempat dia germanium. Sama-sama 4, tapi orbit keempat. Sehingga nanti dia juga bersifat dia semikonduktor, di mana satu saat dia seperti isolator dan satu saat dia seperti konduktor. Tetapi germanium lebih mudah di aliran listrik daripada silikon. Karena germanium sedikit saja keganggu dia seperti itu. Hanya kristalnya kumpulan dari beberapa atom yang sama ya, sama-sama silikon atau sama-sama germanium, dia elektronnya itu 4 masing-masingnya jika semuanya dicampur dengan bahan semikonduktor yang sama ya, sehingga dia semua elektron bagi orbit keempatnya itu dapat pasangan. Nah, ini disebut dengan ikatan bond atau kovalen bond atau ikatan antara elektron. Sehingga dia kuat, tidak mudah lepas. Semua dapat. Ada 4 dengan 4 ya. Semua 4. Nah, ini disebut
bahan semikonduktor murni atau intrinsik murni. Ini juga manfaatnya tidak terlalu banyak. Ini ya. Nah, kalau dia diganggu dengan panas, dengan cahaya, sehingga dia bisa lepas. Tetapi ada yang ditinggalkan. Jadi dia lepas, berarti ada yang ditinggalkan ya. Karena ini semuanya sama tadi kan. Semua dapat pasangan. Ternyata ini karena dikasih tegangan atau kasih panas, kasih cahaya, dia lepas. Sehingga ini akan jadi ini. Ini disebut elektron bebas dan ini yang jadi listrik. Tapi dia lebihnya karena diganggu. Gitu ya. Ini akan menarik elektron yang Hall ini disebut Hall, ini elektron. Free elektron, elektron bebas ya. Itu bahan semikonduktor intrinsik murni. Nah, bahan semikonduktor ekstrinsik atau pengotoran di doping. Doping itu nggak boleh ya. Dopingnya gimana? Nah, berarti dia ditambahkan dengan yang ke elektronnya lebih dari 4 atau ditambahkan dengan elektronnya kurang dari 4 gitu kan. Nah, ini ditambahkan dengan yang lebih tadi kan. Seperti fosfor tadi, fosfor gallium gitu ya, lebih dari 4. Elektron terluarnya atau elektron valensinya 5. Hingga jika ini dicampur dengan yang 4, pasti ada sisa, elektronnya sisa. Ya 5 yang sisa ya. Yang 5 tidak dapat pasangan satu karena yang lainnya 4. Dapat 4, 4, 4, sisa dia 5, sini satu. Ini sama elektron bebas. Padahal dia nggak diganggu nih, sudah ada elektron bebasnya. Dalam kristal itu nanti ini banyak ya. Nanti elektron bebasnya juga banyak. Yang berasal dari fosfor atau gallium nanti. Ini disebut bahan semikonduktor tipe P. Arti dia tipe N, kelebihan elektron. Dia berlebih tetapi berlebihnya yang negatif. Ya, muatan negatif disebut negatif. Bahan semikonduktor tapi negatif N. Karena dia lebihnya elektron. Ya, disebut negatif. Nah, kalau dia dicampur dengan bahan yang kurang, ya, kalau dia tadi arsenik atau fosfor ya, tapi kalau tadi 4 dicampur dengan bahan elektronnya 3, contohnya boron, sehingga nanti yang 3 ini ada dia yang tidak pasangan yang 4 yang tidak dapat. Kalau tadi yang 5 kan lebih dia kan, kalau ini kurang. Yang kurangnya adalah kurangnya hole disebutnya. Jadi sehingga hole-nya akan menarik atau lubang, menarik elektron ke dia. Kalau dia ditarik, dia menjadi netral lagi seperti bahan semikonduktor intrinsik murni. Kalau ini dia bahan semikonduktor ekstrinsik kotor, kurang satu. Yang tadi lebih ya, itu disebut bahan semikonduktor negatif. Ini disebut tipe positif yang kurang elektron. Positifnya apa? Karena kurang elektron. Negatifnya kelebihan elektron. Nah, kalau ini digabung, nah, dia akan seperti ini nih. Ini kita lanjutkan aja sampai ini kita tutup sekali maghrib ya. Kalau minggu depan nanti kita istirahat dulu baru lanjut. Kalau ini enggak ya. Jadi kalau digabung, yang kelebihan elektron tadi, ini yang kekurangan, di persambungannya dia akan menjadi netral. Hole-nya tadi diisi oleh elektron yang lebih. Hole diisi oleh elektron sehingga netral ya. Ini seperti bahan semikonduktor intrinsik. Murni. Tidak lebih, tidak kurang. Padahal dia berasal dari dua yang kurang dan lebih ya. Karena kurang lebih dia menjadi netral. Yang sebagian kanannya tetap kelebihan, yang sebelah kirinya tetap kekurangan. Ini netral. Yang netral ini akan membatasi elektron untuk menyeberang ke hole, ke kiri. Dia yang halangi, dihalangi, tidak bisa lewat. Dalam keadaan normal ya. Nah, daerah normal ini disebut daerah junction atau daerah perbatasan. Daerah defleksi atau nanti daerah, satu lagi dia daerah dioda ya. Defleksi, dioda sama defleksi. Junction, PD, daerah threshold. Nah, kalau sekarang lagi booming itu istilah threshold apa namanya di pemilu ya, batas itu pemilihan batas ambang gitu ya. Nah, ini dia. Inilah yang membatasi. Sehingga elektron yang ada di sini tidak bisa lewat karena diisi oleh daerah netral. Nah, untuk komponen-komponen bahan semikonduktor nanti kita cuma dua bahan semikonduktornya kan, kelebihan dan kekurangan, N dan P. Nah, kalau tiga gimana? Nah, kalau tiga nanti dia berarti ada N-nya dua atau P-nya yang dua, N-nya satu, N-nya dua, P-nya satu. Tetapi dia tidak boleh berdekatan. Jadi yang satu di tengah-tengah.
Itu nanti menjadi dia transistor bipolar atau nanti transistor unipolar. Sedangkan kalau yang dua seperti ini dia menjadi dioda nanti. Nah, diodanya sih macam-macam juga ya. Nah, ini PN junction itu sama dengan dioda. Ini yang kelebihan disebut daerah donor, yang kekurangan disebut daerah aseptor atau penerima. Dia akan berusaha menerima, tapi dihalangi oleh daerah netral. Sehingga pada saat nanti kita berikan catu daya, jadi kita memberikan catu daya juga ada dua kemungkinan. Pertama adalah catu daya maju namanya, atau forward bias. Jadi yang positifnya dihubungkan dengan positifnya power supply atau baterai atau sumber. Negatifnya ban N dihubungkan dengan negatif. Sehingga jika tegangan ini makin naik, sumber N ini akan bertambah elektronnya. Sehingga elektron makin banyak, daerah netral akan makin sempit. Jika ditambah lurus tegangan, P-nya makin banyak, N-nya makin banyak, daerah netral nanti akan hilang. Pada saat daerah netral itu hilang, maka mengalirlah elektron dari jenis N menuju P. Pada saat itu juga mengalirlah arus listrik dari P menuju N. Sehingga arus elektron dengan arus listrik itu berlawanan. Elektron dia akan mencari pusat positif. Sedangkan arus listrik dia akan mencari terminal negatif. Jadi sehingga dia akan melawan. Jadi kalau di sini elektron mengalir dari N menuju P dari kanan ke kiri, sedangkan arus listrik dari kiri ke kanan. Kenapa? Di ke kanan? Karena terminal negatifnya di kanan. Kenapa elektron mengalir dari kanan ke kiri? Karena terminal positifnya di kiri. Dia akan menjadi positif. Netral dia. Jadi netral. Ini menjadi netral. Garilah arus listrik. Ini forward bias. Tegangan maju. Ini satu lagi. Terakhir, catu daya balik. Jika kita balik, kalau tadi positifnya ke P, negatifnya ke N, ini kita balik. Positifnya ke N, negatifnya ke N. Jika tegangan ini negatif ini makin besar, daerah netralnya akan semakin besar. Kalau tadi berkurang ya, di atas dia berkurang, dikasih tegangan makin berkurang, satu saat hilang, maka mengalirlah aliran listrik. Itulah arus dioda. Sekarang kalau arah balik, kebalikannya. Dikasih tegangan, daerah netralnya atau daerah junctionnya atau daerah defleksinya ya, atau daerah thresholdnya makin lebar. Semakin tinggi negatifnya makin lebar. Suatu saat tegangan sangat tinggi, ini akan menjadi hilang ininya, jebol. Sehingga mengalirlah arus yang sangat besar disebut nanti arus short circuit. Karena dia rusak, ada kebakaran dulu. Sama dengan kabel dia. Sama dia dengan konduktor. Sama dengan kabel dia. Ini kan short jadinya. Short circuit. Nah ini yang tidak boleh dilakukan. Nanti akan ada berapa batas arus yang kita berikan untuk masing-masing komponen. Titik komponen berbeda. Kita harus tahu. Sehingga tidak terjadi yang seperti ini. Nah, ada nanti suatu saat jenis tertentu ya, untuk mendapatkan arusnya, malah ini yang digunakan. Dia bolak-balik ya. Arah maju tadi bisa gitu ya, seperti ini. Ya. Arah balik juga, malah ini yang dipakai. Nah, ini ada dioda tertentu nanti, dioda khusus ya. Makanya dipakai malah tegangannya arah balik malah yang digunakan. Ada beberapa nanti. Nah, ini karakteristiknya antara, kan ini ada tegangan dan arus tadi kan. Arusnya ada kalau daerah threshold atau daerah junctionnya hilang, maka akan ada arus listrik jika tegangan arah maju. Jika tegangan arah balik, berarti dia rusak dulu. Baru ada arus yang sangat besar, disebut short circuit. Short nih. Karena ini menjadi R, menjadi kabel. Oh, short. Kalau R tidak menjadi kabel ya. Kalau R dia menjadi arusnya ada malah. Kalau menjadi kabel ya. Kalau kabel saja kita hubungkan, kamu colokkan nih kabel di colokan listrik, ujung ke ujung kabel akan jatuh meter kamu. Itu disebut short circuit. Ini seperti ini juga dia. Tapi ini short circuitnya rusak dulu nih, kebakaran nggak bisa lagi dipakai. Tetapi kalau ini tadi enggak. Oh, kalau kecil dia ya tetap aman. Kalau cukup besar baru. Tapi ada juga batas besarnya ya. Daerah breakdown namanya. Tidak boleh melewati tegangan breakdown. Tapi ada nanti dioda yang bekerja malah untuk arah balik, tapi ya arah maju sama, tidak boleh melewati arah breakdown. Berarti kita harus tahu arus yang maksimal diberikan berapa. Berarti kita harus bekerja di bawah arus maksimal. Jangan digunakan maksimal. Boleh nggak? Boleh, tapi akan mencepat komponen kita rusak. Jadi dia selalu di bawah arus maksimal. Tiap komponen seperti itu. Nah ini juga arah balik nanti dia, breakdownnya baru dia kerja. Arah majunya tidak boleh arah breakdown. Nah ini dia karakteristik antara volt dan ampernya, arus dan tegangannya. Ini jadi dua jenis tadi kan, germanium. Nah,
Ini germanium yang tadi, kenapa dia tegangan rendah baru udah ada arusnya? Arus ya ke atas ya. Ini tegangan. Sehingga dengan tegangan di atas 0,2, germanium sudah ada arus. Sedangkan silikon belum. Kenapa dia sudah ada arus? Karena dia adalah elektronnya, elektron terluarnya itu atau elektrovalensinya pada orbit keempat. Walaupun sama-sama empat sisanya ya, elektron empat, orbit keempat. Sedangkan silikon orbit ketiga. Sehingga ikatan inti terhadap silikon jauh lebih kuat daripada ikatan inti daripada germanium. Karena orbitnya udah jauh, empat. Sedangkan ini orbit keluarnya hanya tiga, lebih dekat dia lebih kuat. Sedangkan empat. Sehingga kenapa? Tegangan 2 volt lebih sedikit, dia sudah ada arus. Sedangkan silikon belum. Silikon memerlukan 6 volt lebih ya. Makanya nanti kalau di perhitungannya kita germanium kita gunakan 0,3, sedangkan silikon menggunakan 0,7. Kalau 0,6 dia belum, 0,2 juga belum. Ya, kenapa nih bedanya? Ini dia karakteristiknya. Arah baliknya nggak boleh. Untuk sebagian dioda sebagian besar ya. Nanti ada dia arah balik, dia bekerja pada arah balik malah. Arah majunya sama dengan ini. Kalau silikon ya dia 0,7 baru kerja. Dia seperti saklar nanti. 0,7 volt dia sekali tertutup. Di bawah 0,7 dia sekalian terbuka. Berarti nggak ada arus kan? Kalau germanium nggak. Di bawah 0,3 saklar tertutup, terbuka, tidak ada arus. 0,3 arus sudah ada. Saklar seperti tertutup. Dia sifatnya seperti saklar nanti. Dengan dua keadaan. Tegangan tertentu dia saklar tertutup, tegangan tertentu dia saklarnya terbuka. Jadi kita, kalau saklar biasa kan kita tekan. Kalau ini enggak, dia dengan memberikan tegangan yang berbeda. Dia sudah tertutup atau terbuka. Nah, jadi dia sifat saklar ini bisa digunakan nanti untuk gerbang logika di atau nanti digital ya, peralatan digital untuk peralatan digital. Digital itu hanya dua, ada tegangan atau tidak. Nah ini dia tegangan tertentu dia ada tegangan apa saklar terbuka atau tertutup. Ini dia tegangan thresholdnya tadi. Nah untuk perhitungan kita gunakan 0,3 germanium dan silikonnya 0,7. Sudah aman. Tapi kenyataannya dia ini di bawah 0,3 tapi di atas 0,2. Ini di bawah 0,7 di atas 0,6. 0,65 berapa gitu ya. Ini untuk memudahkan ya. Sehingga makanya nanti perhitungan dengan simulasi dengan teori akan berbeda. Nanti saya lihatin sedikit ininya simulasinya ya. Nanti baru kita install nanti di kampus. Yang anak pagi udah saya install kemarin. Hari apa tuh? Rabu ya saya install. Ini sebentar lagi ya. Kita udah diingatkan lagi ini. Nah ini dia. Ada di daerah sini nanti. Ini disebut VZ atau daerah breakdown ya. Ada dioda yang bekerjanya dari sini. Bukan di sini bekerja, ya, cuma dipakainya daerah ini. Tapi sebagian besar dioda hanya arah maju ya. Ini disebut nanti beberapa dioda ya. Seperti contohnya Zenar. Maka disebut VZ. Ini daerah breakdown nih. Kalau dioda biasa nggak boleh lewat ini. Rusak. Dioda Zenar. Nah, ini fungsinya. Kesininya dia sama dengan dioda biasa. 0,7 baru arus. Nah, itu dia bahan kita ya. Nah, untuk melihat ini tadi sebagai saklar, nanti saya tampilkan sedikit simulasinya yang akan kita gunakan nanti untuk selanjutnya ya. Makanya nanti hari kita ketemu nanti offline kita install dengan catatan nanti itunya. Makanya nggak saya kirimkan. Bentar ya. Ini sebentar aja ya, waktunya udah mau habis juga nih. Ini kata kita. Nggak bisa ya. Nanti aja lah ya ini ya. Nggak ketutup ini. Sebentar dulu. Kurang-kurang. Tutup dah.
Ketutup ya. Aduh. So, kalau dioda kita ini sudah dua loop ya, sampai satu lagi. Nih arusnya, ya. Ini tegangannya. Nah, ini saya kalau ini 10 volt ya, ya harusnya ada tegangannya ada ya. Dapat 9 mili, ini kan. Kalau saya ganti ininya 3 volt, sama ya dia akan turun otomatis nanti ya. Nih. Nah, kalau 0,2 volt ya tegangannya nih, mili dia kan, mendekati mili volt. Ini seperti diodanya mulai itu tuh ya, enggak 0,1. Tadi kan harusnya harusnya nggak ada. Nih, ini nano dia kan. Nano itu nol ya, nggak ada arus. Satu mili aja udah kecil tuh ya. Padahal tegangan harusnya tegangan ada di sini ya. Karena ini tadi dia saklarnya seperti terbuka ya. Sehingga harusnya nol. Nano ini nol harusnya ya. 0,15. Ini silikon, ini dua-duanya silikon nih ya. Sebenarnya sampai 0,5 juga harus masih sangat kecil ya. Kalau masih nano kan. Setengah mili. Nah, kalau dia besar, dia baru arus dan tegangannya ada. 4 volt dan mili ya. Makanya 3 volt aja. Masa gede. Nah, mili dia kan ini volt kan. Oh, tadi kan ini tegangannya mili. Nah, dia udah tertutup. Dan di sini itu ada komponen tegangan yang melawan ini, daerah threshold tadi ya, ada komponen R sehingga dia ini harusnya kan kalau tiga ini ya tiga juga harusnya kan tegangan. Ini ada R-nya di dalam. Jadi sehingga tegangan di sini tambah tegangan di sini sama dengan tegangan total. Ini harusnya 3 volt. Kalau ini saklarnya tertutup. Nah, ini dia seperti nanti kita bahas nanti saklar tertutup dan ada R di sini dalam. Jadi komponen itu dia pasti punya tahanan. Sehingga dia harusnya idealnya nih kalau memang saklar ya ini akan menjadi nah ini pada waktu sedikit ya campur kayak seolah-olah nah ini kan tertutup nih ini sama nih tiga kan nah, jumper nah, ini dia saklarnya bukan benar-benar dia seperti saklar ada air di dalam sehingga nah ini tahanan di sini tegangan di sini ditambah tegangan di sini sama dengan sumpah ini